Pemirsa, baru saja Iis Dahlia bisa tersenyum senang saat mendengar kalau kasasi mantan suaminya Dadang Indrajaya ditolak Mahkamah Agung. Kini muncul lagi masalah lain. Dadang ternyata tidak menerima begitu saja putusan Mahkamah Agung itu. Dadang akan mengajukan peninjauan kembali atau PK kepada pihak pengadilan. Hari Rabu kemarin Dadang mendatangi Pengadilan Agama Cibinong untuk mengajukan permohonan PK. Sayangnya Dadang tidak berhasil bertemu dengan hakim yang dicarinya. Apa sebenarnya Kalau tiba-tiba konser Erwin Gutawa terus nggak ada siapa-siapa, apa ada yang mau nonton? Terus terang itu yang jadi pemikiran, karena kita harus mikirin juga lah masalah itu. Jadi emang akhirnya pada ininya dengan apa ya, emang aslinya atau emang pada dasarnya emang saya butuh nama besar, terus terang ya, orang yang terkenal untuk supaya paling nggak ada orang yang pengen lihat pertunjukan saya. Selama ini Erwin Gutawa dikenal sebagai konduktor dan arranger musik. Lalu untuk materi lagu dalam konsernya nanti, apakah Erwin juga akan memakai lagu-lagu milik musisi lain? Saya sama juga, saya tahu diri karena saya emang bukan pencipta lagu. Jadi saya cuma bikin lagu tuh sedikit. Jadi apa yang saya selalu lakukan usaha adalah kemasan musik selalu gitu. Jadi emang untuk konser saya masih butuh lagu-lagu yang menurut saya bagus-bagus, yang buat saya nancep banget di diri saya. Saya pengen nampilin dengan konsep saya gitu. Jadi ya seperti katakanlah saya masih terkagum-kagum dengan albumnya Guru Gipsy, itu edar tahun 76 itu ya, album eksperimen diatonis pentatonis ya gitu. Ada Kinan Nasution di situ, ada Roni Harahap, ada Guru Soekarno Putra, terus ada Mas Abadi Susman. Buat saya itu masih masterpiece. Nah kali ini saya mau reproduce ya, rearrange lagu-lagu yang itu, saya mau kemas jadi satu segmen bagian dari konser saya gitu. Terus ada banyak lagu yang menurut saya masih bagus. Saya pengen bawain lagu Melayu. Saya minta Krisdayanti untuk nyanyiin. Saya mau bawain lagunya Pak Iskandar, tokoh musik lama ya, almarhum. Satu lagunya saya mau bawain. Jadi lagu yang teman-teman yang zaman sekarang juga saya bawain. Begitu banyaknya nama besar dalam konser Erwin Gutawa, apakah Erwin yakin konser pertamanya ini akan sukses? Saya bukan pengusaha, saya pemusik. Jadi konser ini bisa terlaksana aja saya udah bersyukur alhamdulillah, karena itu berkat jasa teman-teman dari promotor, penyelenggara segala macam, dan alhamdulillah juga mungkin dari pihak sponsor apa segala macam. Jadi saya nggak mikirin itulah ya. Saya pengen main musik yang bener aja dan bagus. Mudah-mudahan orang seneng nontonnya gitu. Sebelum konser tunggalnya itu digelar, apakah Erwin melakukan persiapan khusus? Ya jelas ya, artinya ini kan saya baru mulai nih. Kalau untuk yang namanya konser saya ya, kalau konser penyanyi mungkin saya udah berapa kali gitu ya. Ya masih belajar juga. Saya pengen tahu, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir gitu. Tapi emang saya juga nggak berharap wah tiap bulan bikin, enggak lah gitu ya. Artinya mungkin dengan saya nanti bikin konser ini bisa belajar banyak mengenai bagaimana mengemas artis-artis yang punya tipik apa beda-beda dalam satu panggung. Ya nggak tahu lah, mudah-mudahan bisa bikin lagi. Setelah memperoleh surat keputusan perceraian dari Mahkamah Agung, artis Iis Dahlia akan segera melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Satrio Dewandoro atau Andri dalam waktu dekat ini. Tapi agaknya mantan suami Iis Dahlia, Dadang Indrajaya, tidak puas dengan keputusan Mahkamah Agung itu. Dadang berniat mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan tersebut. Pemirsa, baru saja Iis Dahlia bisa tersenyum senang saat mendengar kalau kasasi mantan suaminya Dadang Indrajaya ditolak Mahkamah Agung. Kini muncul lagi masalah lain. Dadang ternyata tidak menerima begitu saja putusan Mahkamah Agung itu. Dadang akan mengajukan peninjauan kembali atau PK kepada pihak pengadilan. Hari Rabu kemarin Dadang mendatangi Pengadilan Agama Cibinong untuk mengajukan permohonan PK. Sayangnya Dadang tidak berhasil bertemu dengan hakim yang dicarinya. Apa sebenarnya yang melandasi Dadang berkeinginan untuk mengajukan PK sehingga membuat perceraiannya dengan Iis Dahlia semakin rumit dan berlarut-larut saja? Saya sekarang mengajukan PK ini bukan saja masalah sudah tidak lagi dengan masalah Iis. Karena buat saya setahun yang lalu begitu putusan banding keluar, Iis cerita sama saya menyarankan dia akan segeralah menikah. Ini dengan tanda catatan bahwa jangan dilihat bahwa loh kok Mas Dadang bilang
merestui mereka menikah, menyarankan mereka menikah, tapi masalah hukumnya kok dibawa. Loh, ini masalah hukum kan kita biarkan saja. Karena masalah hukum ini tidak mungkin saya tidak bisa menerima sesuatu hal yang dituduhkan ke saya tidak benar. Yang saya gugat adalah gugatan cerai Iis. Saya hanya ingin meluruskan saja bahwa di sini ada satu pemutarbalikan fakta, ada satu rekayasa hukum yang dibolak-balik hanya karena ya materi saja. Kalau saya cenderung mengatakan materi, karena tidak mungkin orang-orang di peradilan agama Cibinong itu begitu mudah melakukan hal-hal yang seperti saya bilang, memberikan alamat surat panggilan ke Iis tetapi keputusan ke lawyer saya. Kan ini kan ada sesuatu yang sangat direkayasa. Begitu juga dalam keputusan kasasi itu dibilang katanya bahwa kita menyerahkan materi memori kasasinya itu telat waktunya. Itu dituliskan juga oleh dalil-dalil yang dikatakan oleh kuasa hukumnya Iis. Di situ kentara sekali. Siapa yang mau bermain sih dengan ini? Kalau kita ngajukan kasasi, otomatis dong kita ngajukan memori kasasi. Dan surat penerimaan berkas kita itu yang diserahkan oleh lawyer saya tidak ada stempel dari Pengadilan Agama Cibinong. Jadi mungkin yang distempel sama Pengadilan Agama Cibinong adalah surat yang mereka katakan 7 Agustus yang diterima. Ini kan sangat ironis. Sebenarnya apa yang menjadi tuntutan Dadang dalam pengajuan PK kasus perceraiannya? Loh, saya menginginkan putusan Pengadilan Agama Cibinong itu yang pada awalnya mengatakan gugatan Iis itu lemah tidak berdasar, itu ditolak. Kabulkan aja tuntutan saya. Apakah masalah pengasuhan anak menjadi salah satu alasan Dadang mengajukan peninjauan kembali kasus perceraiannya itu? Buat saya soal anak itu memang lebih baik di ibunya, ya. Tetapi tidak bisa kita menyerahkan itu dengan begitu gampang. Kalau keputusan pengadilan itu nanti mengabulkan gugatan saya, anak itu juga saya serahkan kepada dia kok, ya kan? Karena bagaimanapun anak itu baik buat sama ibunya. Cuman ada satu penalti ya, ada satu kepastian hukum dan harus diterima oleh Iis bahwa dia salah. Dalam hal ini dia salah dan majelis hakim harus konsekuen dong. Jika akhirnya Dadang benar-benar mengajukan peninjauan kembali kasus perceraiannya dengan Iis Dahlia, mungkinkah rencana pernikahan Iis dengan Andri harus tertunda lagi? Untuk jelasnya berikut penuturan pengacara Dadang Ferry Firman Nurwahyu SH kepada Cek dan Dicek. Peninjauan kembali yang kita ajukan ke Mahkamah Agung adalah dalam rangka kita minta supaya materi putusan dari majelis hakim, jadi putusan majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong itu untuk diperiksa kembali gitu. Pokok perkaranya sendiri itu sudah tidak bisa diperiksa lagi, ya kan. Jadi tetapi produk dari putusan itu sendiri apakah memang mengacu kepada ketentuan hukum yang ada, ya, dalam hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan juga mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Agama itu sendiri gitu. Nah, kemudian dengan kita mengajukan peninjauan kembali, ya, berarti secara hukum, ya, Iis statusnya adalah masih sebagai istrinya Dadang, ya. Kemudian kalau seandainya akan menikah kembali, tunggu sampai putusan peninjauan kembali ini diperiksa dan kemudian diputuskan atau ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lalu konsekuensi hukum apa yang terjadi jika pernikahan itu tetap dilangsungkan oleh Iis Dahlia dengan Andri? Saya rasa kuasa hukumnya Iis dalam hal ini dari kantor Asegaf tentu tahu konsekuensi hukumnya apa apabila sesuatu yang belum mempunyai kepastian hukum kemudian dilakukan suatu tindakan-tindakan hukum yang menyimpang, tentunya akan berakibat kepada suatu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Saya rasa bersabar itu adalah langkah yang sangat baik. Pemirsa, dalam kasus pengajuan PK yang dilakukan Dadang Indrajaya ini, Cek dan Dicek mencoba meminta konfirmasi kepada Iis Dahlia. Sayangnya saat ditemui di rumahnya, Iis Dahlia tidak mau berkomentar. Tapi Cek dan Dicek berhasil meminta konfirmasi pihak Iis Dahlia dari pengacaranya Muhammad Asegaf SH. Saya tidak melihat ada alasan sedikit pun dalam perkara ini yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan apa yang disebut sebagai peninjauan kembali. Satu. Kedua, peninjauan kembali itu tidak menunda berlakunya putusan ini. Putusan ini tetap berlaku. Jadi meski Dadang mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, sama sekali tidak mempengaruhi rencana pernikahan Iis dengan kekasihnya Andri? Sekali lagi, PK itu tidak menunda
pelaksanaan dari putusan ini, PK ini tidak meniadakan putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tetap mengikat kedua belah pihak.